Guys, semua kita sudah tahu ya guys, itu MotoGP Indonesia sendiri merupakan siri ke-15 MotoGP 2023 dan akan digelar di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 13 hingga 15 Oktober 2023 ini guys. Dan kita lihat Menparekraf mengatakan bahawa MotoGP Mandalika memiliki dampak ekonomi yang signifikan hingga mencapai iaitu 3,5 triliun rupiah guys. Jadi guys, apa yang kita mahu reactionkan di mana kita lihat iaitu Sirkuit Mandalika jadi sorotan media asing guys. Dan Sirkuit Mandalika dikabarkan jauh lebih bagus dari sirkuit boot di India. Jadi guys, bagaimana ceritanya? Dan tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman jangan lupa subscribe channel iaitu Riders Room dan klik tombol loncengnya sekali, tanda dukungan teman-teman kepada channel beliau. Dan di hujung videonya guys, jangan lupa saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ni. Mari. Rozul Channel. Jangan lupa subscribe Riders Room ya guys. Para pembalap akui Mandalika lebih bagus daripada India. Pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo mengaku lebih nyaman menjalankan balapan MotoGP di sirkuit Mandalika Lombok dibandingkan sirkuit boot di India yang berlangsung Minggu 24 September 2023. Guys, kita lihat track ataupun tempat sirkuit Mandalika ni sudah banyak diperbaharui ya, yang mana tikungan-tikungan yang berbahaya tu sudah dibetulkan, sudah diperbaiki ya, lebih baik lagi ya, untuk tidak lama lagi MotoGP yang akan berlangsung di Mandalika ini. Dalam sesi latihan pertama dan kedua, Quartararo mengeluhkan kondisi motornya yang kurang maksimal kepada tim karena settingan tunggangannya itu dianggap kurang tepat untuk lintasan di negeri Hindustan itu. Menurutnya, masalah Yamaha YZR M1 bisa jebol saat digeber di sirkuit boot pada sesi latihan bebas Kamis 21 September 2023. Ada beberapa hal dan bukan karena kondisi trek yang punya jalan lurus cukup panjang. Dengan kondisi tersebut, dia menyebut tim MotoGP yang diuntungkan jika mereka menggunakan Ducati selama di India. Mengingat settingan motor berlambang Garputala itu belum maksimal, dia tidak punya harapan banyak menjadi yang tercepat. Sementara pada latihan bebas kedua atau FP2, Quartararo masuk 10 besar dengan menempati posisi ke-8 yang mencatatkan waktu 0,509 detik lebih lambat dari Francesco Bagnaia dari Ducati, yaitu 0,498 detik. Jika melihat hasil keseluruhan, tim yang menggunakan motor Ducati jelas lebih unggul. Misalnya pada FP2, di posisi pertama ada Luca Marini dari VR46 Ducati, diikuti Jorge Martin Pramac Ducati, Marco Bezzecchi dari VR46 Ducati posisi kelima. Melalui laman resminya, sirkuit MotoGP India sempat digunakan untuk ajang Formula One, yaitu didesain oleh Herman Tilke menelan biaya $400 juta. Sirkuit dengan panjang 5,14 km itu punya 16 tikungan dan mendapatkan grade A di FIA memanfaatkan bahan campuran aspal agregat grey wedge. Sedangkan Mandalika yang berlokasi di Lombok Tengah secara dimensi lebih pendek, total panjangnya 4,31 km dengan 17 tikungan terbaiknya menjadi 11. Berapa tadi guys tikungan berapa panjang? Agregat grey wedge. Sedangkan Mandalika yang berlokasi di Lombok Tengah secara dimensi lebih pendek, total panjangnya 4,31 km. 4,31 km saja panjang sirkuit Mandalika ya. Pendek sedikit ya. Dengan 17 tikungan terbaiknya menjadi 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri dengan tipe searah jarum jam. Dengan perbedaan lintasan tersebut, Yamaha YZF yang jadi tunggangan Fabio lebih maksimal saat berlaga di Indonesia, sehingga dia merasa lebih nyaman. Ya. Oh, ini banyak yang dibaharu ya. Kita lihat. Saya belum pernah lagi ke sirkuit Mandalika ni guys. Kalau diizinkan Allah, umur panjang, Boot sehat, lebih tidak saya mau jelas datang. daripada Mandalika, para pembalap sambat. Keluhan para pembalap MotoGP India terus-menerus berdatangan. Setelah masalah visa para pemain, kini banyak yang mengeluhkan stok makanan sampai masalah cuaca. Race Director MotoGP belum lama ini memutuskan untuk mengurangi jumlah putaran di sesi balapan kelas utama MotoGP India. Keputusan tersebut diambil karena pemain mengeluhkan kepanasan. Di samping itu, masalah kebersihan juga disoroti sejumlah pemain MotoGP. Pembalap LCR Honda Stefan Bart misalnya mengatakan sangat berhati-hati mengenai makanan yang dia konsumsi. Berartinya makanan di India itu pun harus berhati-hati juga ya dengan untuk dimakan oleh itu para pembalap-pembalap yang datang guys ya, kerana kita tahu kebersihan tu amat penting. Jika mereka sakit perut,
untuk nanti apabila mereka untuk acara memang ada masalah ya, kerana itu kesihatan harus dijaga di India ya. Brad juga menyebut melakukan segala cara agar tidak terkena masalah pencernaan dan diare. Pihak Takut ya. MotoGP juga sudah memberi anjuran bagi seluruh pihak yang hadir di MotoGP India, baik pembalap hingga jurnalis, untuk menjaga makanan yang dikonsumsi agar Harus tidak dijaga. terkontaminasi. Ya. Masalah kesehatan ikut menjadi sorotan di perhelatan MotoGP perdana di India. Ya. Belum lagi ancaman virus Nipah yang mewabah di ada bagian negara virus lagi. tersebut, yang membuat pemerintah kota setempat melakukan tes kepada ratusan warga yang diduga Ya kontak Allah. dekat. Sementara Virus itu, hal yang Nipah sama hari juga ini ya. terjadi saat mempelajari tata letak sirkuit booth melalui video yang akhirnya menjadi langkah yang banyak diambil pembalap agar tidak benar-benar buta map. Ya, Ini ya. berbeda dari bagaimana MotoGP biasanya menyediakan kesempatan untuk sesi uji coba atau tes ban di sirkuit baru jelang balapan pertama. Ya. Sirkuit Mandalika misalnya, sebelum balapan MotoGP Indonesia digelar perdana pada Maret tahun lalu, para pembalap menjajal lintasan selama 3 hari di sana dalam tes pramusim. Salah satu alasan sirkuit booth tidak mendapatkan perlakuan yang sama adalah proses perbaikan yang dilakukan sampai menjelang hajatan dilangsungkan. Salah satunya adalah tikungan 3 yang posisinya sedikit diubah demi memberi ruang yang cukup diubah luas lagi bagi baik pembalap ya. apabila kehilangan kendali di kecepatan tinggi. Para pembalap pun telah berusaha diyakinkan bahwa lintasannya aman. Sekarang sudah diperbaikan ya. Okey guys, seperti yang semua kita sudah tahu dan apa yang kita sudah reactionkan tadi, iaitu mengatakan para pembalap MotoGP mengakui bahawa sirkuit Mandalika di Indonesia lebih baik daripada sirkuit di India guys. Di mana seperti yang dikabarkan, sirkuit Mandalika di Indonesia ini memiliki lintasan yang lebih pendek daripada sirkuit India. Tetapi pembalap merasa lebih nyaman di sana, dan ini jujur dari kata iaitu Fabio, iaitu Quartararo merasa motor Yamaha YZF-nya lebih maksimal saat balapan di Indonesia. Dan sebelum ini apa yang dikatakan mereka juga guys, selain masalah lintasan, pembalap MotoGP juga menghadapi berbagai masalah lain di India, termasuk kita lihat masalah visa, stok makanan, cuaca panas dan kebersihan makanan. Ini yang telah menyebabkan beberapa pembalap berhati-hati terhadap makanan yang mereka konsumsi. Dan itulah yang kita tahu guys, kebersihan itu amat penting sekali. Dan kita lihat itu juga MotoGP juga memberikan anjuran agar semua pihak yang hadir di India menjaga makanan mereka agar tidak tercemar. Ini yang berbeza ya guys. Kita lihat sirkuit Mandalika di Indonesia memiliki pengalaman yang berbeza, kerana kita lihat pembalap telah memiliki kesempatan untuk menjajal lintasannya dalam tes pramusim sebelum balapan pertama. Dan hebatnya guys, sirkuit tersebut juga telah mengalami pembaikan, termasuk perubahan pada tikungan 3 untuk meningkatkan keamanan pembalap. Dengan demikian kita lihat pembalap MotoGP merasa lebih nyaman dan aman di sirkuit Mandalika di Indonesia dibandingkan dengan sirkuit di India itu. Itu yang dikabarkan oleh Riders Room guys. Jadi bagaimana pandangan kalian yang pencinta MotoGP? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. So guys, bagi teman-teman juga yang mahu belanja saya minum kopi, teman-teman juga bisa klik super thank di bawah ini. Jika yang sudah klik super thank, saya doakan moga kalian diberikan kesihatan yang baik dan diberikan umur yang panjang, serta dijaga kebaikan buat dirinya dan seluruh keturunannya. Amin ya rabbal alamin. Guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu sehingga sekarang. Tanpa dukungan teman-teman, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman juga kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.